Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah menolong kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Antara lain kita gunakan untuk hadir ke majelis ilmu ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa orang yang hadir ke majelis ilmu itu berarti sedang dimudahkan jalannya oleh Allah menuju ke surganya. Maka itu mari kita berusaha untuk terus hadir, ngaji, hadir ke majelis ilmu, menghadiri majelis taklim ya. Sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah ini istrinya Nabi yang sangat cerdas ya. Menurut Nabi, setelah hari kiamat itu, hari kiamat, manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, lalu manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar ya, di padang mahsyar. Saya singkat aja isi dari hadis ini ya. Di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan tanpa alas kaki. Jadi kita tidak memakai alas kaki. Lalu telanjang tanpa pakaian sama sekali. Lalu kita dikumpulkan dalam keadaan seperti belum dihitan, seperti belum dihitan. Lalu di hadis yang lain dikatakan apa? Bahwa tanah yang kita injak itu diubah oleh Allah, berubah menjadi dari kolam ya, dari logam maksud saya, dari logam, sehingga kalau dari logam kita tidak pakai alas kaki tentu panas sekali ya, panas sekali. Dan ini yang membuat lebih panas lagi bahwa matahari itu didekatkan ke kepala kita ya. Bapak Ibu tahu nggak sekarang ini jarak matahari ke kepala kita ini ada berapa? Kalau di dalam ilmu bumi antariksa itu disebutkan bahwa jarak antara matahari sekarang ini ke bumi, ke kepala kita itu hampir 150 juta kilometer. Coba bayangkan, yang jaraknya hampir 150 juta kilometer itu panasnya kayak gini di siang hari ya. Apalagi di musim kemarau. Di musim kemarau, panas sekali, panas. Nah, nanti di padang mahsyar, menurut keterangan hadis, bahwa matahari itu didekatkan sejauh 1 mil dari kepala kita. 1 mil, Bapak Ibu tahu berapa? Kalau diubah ke kilometer, 1,6 kilo ya, 1,6 kilo. Jadi dekat sekali ke kepala kita. Berarti kondisi saat itu sangat panas ya, sangat panas. Kita telanjang, kita tidak memakai baju sama sekali, lalu tanah yang kita injak itu diubah menjadi logam, lalu mataharinya didekatkan ke kepala. Menurut Nabi, kita itu tenggelam berdasarkan dosa-dosa atau amal perbuatan yang dilakukan masing-masing. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada sampai betisnya, ada sampai pahanya, ada sampai perutnya, ada sampai lehernya, ada yang tenggelam semua. Tergantung amal perbuatan masing-masing. Berarti kondisi saat itu sangat mengerikan, sangat mengerikan.
Mari kita sering ingat masalah seperti ini. Agar apa? Agar kita ini selalu menyiapkan. Agar kita ini selalu rajin ngaji. Selalu rajin ngaji. Kita sering-sering ingat masalah seperti ini. Dan ada 7 golongan menurut Nabi itu yang mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah. Tidak mengalami huru-hara yang seperti tadi itu. Jadi tidak kepanasan, mendapatkan semacam, kalau sekarang ini seperti payung gitu ya. Tapi ini orang lain tidak dapat selain 7 golongan ini. Ya, hanya saat itu hanya ada naungan dari Allah, yang lain tidak ada. Dari yang lain tidak ada. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sab'atu yudhillumuhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti hari kiamat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ini saya sampaikan tidak urut ya, berdasarkan hadis itu tidak urut nomornya ya. Saya sudah menyampaikan 4 ya. Masih ingat ya? Apa saja yang sudah kita sampaikan? 1. Seseorang yang hatinya selalu teringat kepada masjid. Nah, jadi seseorang yang selalu teringat pada masjid. Apakah setelah disampaikan ini Bapak, Ibu, saudara-saudara itu lebih sering ke masjid? Alhamdulillah kalau lebih sering, berarti hasil ngajinya dipraktekkan ya, dipraktekkan. Lalu yang kedua, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, anaknya bangsawan misalnya, dan cantik, lalu laki-laki menolak, laki-laki tadi menolak, dan dia bilang, saya takut kepada Allah. Ini luar biasa, orang yang kayak gini mendapatkan naungan dari Allah. Naungan dari Allah. Yang ketiga, yang sudah kita sampaikan, seseorang yang bersedekah, lalu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu hanya gambaran aja bahwa orang itu bersedekahnya dengan sangat ikhlas. Seolah-olah tangan kanannya itu bersedekah, tangan kirinya tidak tahu gitu. Saking ikhlasnya gitu. Lalu yang keempat, 2 orang yang berkasih sayang, bersatu dan berpisah karena Allah. Suami istri berkasih sayang karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, mereka saling mengajak untuk menuju surganya Allah. Mereka saling menjaga agar selamat dari siksa api neraka. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sampaikan yang kelima, yaitu pemimpin yang adil. Apakah pemimpin itu seorang presiden? Iya, tapi apa hanya itu? Banyak sekali pemimpin itu. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, ada lurah, dan kepala rumah tangga, dan lain-lain ya. Banyak sekali pemimpin. Nah ini menurut Nabi ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi saya, ya bapak, ibu, saudara itu pemimpin semua. Menurut hadis ini, pemimpin semua. Lalu lanjutan hadisnya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepala rumah tangga, ayah, dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dilakukan untuk istri dan anak-anaknya. Istri dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan di dalam rumah tangganya. Seorang anak dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan di dalam rumahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut Nabi semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar agar menjaga kualitas kita yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bagaimana pemimpin yang adil itu? Contoh adilnya Nabi nih. Contoh adilnya Nabi. Nabi itu kan contoh yang luar biasa ya. Itu perlu kita contoh. Suatu hari ada seorang wanita yang terbukti mencuri.
yang terbukti mencuri. Kalau hukum Islam dilaksanakan, orang yang mencuri itu dipotong tangannya, ya. Dipotong tangannya. Untuk apa? Untuk efek jerah, ya, agar jerah, agar tidak ditiru orang lain. Mencurinya itu tidak tiru orang lain. Karena ini yang mencuri ini dari kalangan bangsawan dan ingin para sahabat, para keluarganya itu ingin agar wanita ini yang mencuri ini tidak dipotong tangan oleh Nabi. Maka mereka berusaha mencari cara bagaimana caranya agar wanita tadi selamat dari potong tangan, hukum potong tangan. Maka ditemuilah cara, ya, yaitu mendekati seseorang yang sangat dikasihi Nabi. Yang sangat dikasihi Nabi. Ada yang tahu siapa ini? Seorang sahabat muda sekali yang sangat dikasihi Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid. Nabi sangat menyayangi anak ini, ya. Nabi sangat menyayangi. Kenapa? Karena Usamah ini anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya Nabi. Maka Nabi sangat menyayangi. Ini berarti Usamah bin Zaid ini pernah tinggal serumah bersama Nabi dan lain sebagainya. Nah, para bangsawan tadi itu mendekati Usamah ini agar melobi Nabi bagaimana caranya agar wanita yang mencuri tadi tidak dipotong tangan. Ternyata melobi pejabat itu sudah ada mulai dari zaman Nabi, ya. Tidak hanya di zaman kita ini aja, ya. Di zaman Nabi sudah ada melobi ini. Maka Zaid ini menyanggupi mencoba melobi Nabi agar agar wanita yang mencuri tadi itu tidak dipotong tangan. Begitu Usamah bin Zaid ini menyampaikan kepada Nabi maksudnya, setelah disampaikan muka Nabi itu merah padam, ya. Menunjukkan Nabi sangat marah saat itu, ya. Nabi sangat marah. Setelah itu Nabi berdiri, ya. Nabi berdiri. Lalu Nabi bersabda begini, tahukah kalian bahwa umat-umat terdahulu itu binasa gara-gara hukum yang tidak tegak, hukum yang tidak adil. Kalau ada orang bangsawan di antara kalian melanggar hukum, tidak kalian hukum. Tapi kalau dari kalangan rakyat biasa, kalian hukum dengan keras. Maka umat itu menurut Nabi binasa. Nabi berkata seperti itu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, demi Allah. Nabi bersumpah, ya. Nabi bersumpah. Menunjukkan Nabi sangat serius saat itu, sedang marah dan serius. Nabi bersabda, demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Nabi nggak pernah berbohong, ya. Nabi nggak pernah berbohong. Dan tapi Nabi bilang begini, andaikan Fatimah putri Muhammad, itu berarti Fatimah itu antara anaknya Nabi, ya. Andaikan Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Mendengar Nabi seperti itu, semua sahabat yang ngelobi tadi mundur. Lalu endingnya? Wanita tadi itu betul-betul dipotong tangannya, betul-betul dipotong tangannya. Tidak ada yang berubah dari hukum Allah dan Rasulnya. Lalu lama kemudian wanita ini ternyata menerima apa yang disampaikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi memang tegas, satu, yang kedua adil, tegas dan adil. Maka menurut Aisyah, wanita ini bertaubat, memperbaiki taubatnya, dan setelah lama orang yang dipotong tangannya ini mendatangi Nabi, memberitahu Nabi atau semacam mengundang itu bahwa wanita yang dipotong tangannya tadi mau menikah. Itu menunjukkan wanita yang dipotong tangannya tadi tidak dendam kepada Nabi, tidak dendam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu sangat berkuasa saat itu, ya. Dan apa yang dibicarakan Nabi itu langsung dituruti oleh para sahabat. Tapi andaikan Nabi bilang, oke, wanita ini tidak dipotong tangan,
maka selamat wanita itu. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Nabi tetap tegas, hukum ditegakkan dan adil ya. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum pasti dikena hukuman. Tadi itu wanita yang bangsawan tadi tetap dipotong tangannya oleh Nabi. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Bahwa harus kita perhatikan ibu bapak, bahwa suatu negara itu akan hancur apabila hukum tidak tegak. Apabila hukum tidak tegak. Maka itu kalau ada yang melanggar hukum, mari kita ingatkan ya. Tugas kita hanya mengingatkan. Mengingatkan itu dengan kekuasaan, kalau bisa, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Dengan hati itu aja dijuluki Nabi sebagai orang yang paling lemah iman ya, selemah-lemahnya iman. Lalu yang kedua, betapapun beratnya hukuman, kalau ada yang melanggar hukum mesti dijalankan. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih. Bangsawan dihukum, anaknya raja dihukum. Itu buktinya tadi. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong, kata Nabi. Jadi kalau Nabi anaknya pun mencuri, pasti akan dipotong oleh Nabi. Pasti akan dipotong. Lalu yang ketiga, hukum yang adil bisa menimbulkan efek jerah. Dan bisa bertaubat ya, karena jerah bertaubat lalu menjadi orang baik-baik, dan kelakuan jahat tadi tidak diikuti oleh orang lain. Kalau sekarang dianggapnya melanggar HAM, tapi menurut Nabi itu pasti itu hukuman tegas dari Allah harus dilaksanakan. Dan efeknya apa tadi? Orang lain tidak meniru, tidak meremehkan hukum. Nah, coba kalau Nabi tadi itu memaafkan bangsawan tadi, maka yang lain nanti akan meremehkan. Ternyata Nabi memaafkan, ternyata Nabi bisa diginikan. Nah gitulah. Tapi kalau dilaksanakan dengan tegas, tidak ada yang berani akhirnya tidak ada yang berani mencuri, dan yang dihukum tidak dendam. Karena dilakukan dengan adil. Salahnya sendiri, kenapa kok mencuri, kenapa kok berbuat kok melanggar hukum. Jadi dia menyadari karena dia salah maka harus dihukum. Lalu hikmah yang lain dari hadis riwayat Tabrani dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebaikan sehari dari seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Luar biasa pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil itu pahalanya minimal 2 tadi. Satu seperti lebih baik dari pemimpin yang adil, kelakuan pemimpin yang adil lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun. Satu. Yang kedua mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana saat itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada baiknya bagi kita. Segala sesuatu yang baik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa berlaku adil. Dan apabila salahnya itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.